Let's talk on FAB Cast. Bintang tamunya belum datang ya? Masih di? Belum kayaknya Pak. Jadi terakhir info lagi rapat. Lama ya? Padahal sudah. Bukan Pak. Iya, kita nunggu udah 1 jam ya. Emang luar biasa. Halo, ya ampun. Boleh lo biar gak marah. Apa coba? Jadi ngerayunya nyogoknya gini? Iya, Mas Ini- Yudi mau yang pink apa yang ini? Coklat Oh, yang coklat Coklat. aja. Terima kasih. Makasih ya. Jangan, Maaf ya. jangan ditunjukin nih mereknya. Oh iya, jangan tunjukin mereknya. Selamat datang Bu Ira Maya Hapsari. Ya. MSI. Aduh sibuk sekali ya Bu ya. Oh nih. Sampai saya harus nunggu loh. Harus Betul, dong. harus dulu. Tapi Bu Maya ini tamu yang ditunggu-tunggu oleh kita berdua. Masa jajannya? Jajannya yang ditunggu itu jajannya. Ini tapi cuma bawa susu sih yang lain. Banyak loh. di sana, Oh, di belakang tapi ya? takut endorse. Iya. Takut endorse ya. Bu Maya apa kabar? Baik, Sehat baik, ya. baik. Alhamdulillah sehat. Mas Setelah Atur. terjadi pada saat Desember ya waktu itu Ya, terkena Desember. Mencicipi. mencicipi. Kopi. Tapi alhamdulillah tidak Alhamdulillah, terlalu efek yang iya, nggak berefek. nggak berefek Iya. ya. Yang penting makan, Makan, masker, makan. Iya. Sekarang sudah sehat sekali. Alhamdulillah, ya. Oke. Sehat. Kita hari ini kedatangan tamu Bu Ira Maya Hapsari, panggilannya Ira. Kalau teman-teman manggil saya Bu Maya, kalau mahasiswa kebanyakan manggil Bu Ira nggak tahu tuh. Tapi Nggak ada lebih beda. nyaman. Dua-duanya nyaman sih. Lebih nyaman dua-duanya sih. nyaman. Ha-ha. Nggak ada yang memanggil nama Hapsa, Bu Hapsa. Apa Nanti Sari? Bu hap-hap Sari. di dinding. Bu Sari enggak ya? Nggak. Tapi biasa kalau saya itu Bu Ira, Bu Maya ya. Bu Maya sudah. Silakan yang nyaman saja. Bu Maya ini kita kenal sebenarnya sebelum jadi dosen di sini ya. Iya. Saya. Di sana. Di sana. Di sana. Kita udah kenal lebih dahulu di Ha-ha. lembaga sebelah. Iya. Tapi tidak berinteraksi secara langsung Iya, ya. ha-ha. Yang berinteraksi itu bocil-bocilnya. Iya. Habis dulu Mas Catur sombong sih sama aku. Gitu. Saya ramah loh. Sebenarnya saya ramah loh. Saya baik kok sebenarnya. Iya, baik. Bu Ira ini atau Bu Maya itu adalah sebagai sekretaris prodi Ya, manajemen. Hari ini kita mau ngobrol tentang prodi manajemen. Oke. Tapi sebelum ke oke. sana, asli mana Bu? Aku asli itu kalau lahirnya di Pati, tahu nggak tuh Pati? Pati tahu. Pernah kesana nggak? Tahu. Pernah Saya kesana nggak? pernah ke Banyutowo. Oh ya, oke. Aku pernah ke Juwana ya. Aku Hmm. pernah. Saya itu daerah sana tuh lewat Bu. Enggak, saya udah pernah dulu ke Oh, sana udah itu. pernah. Bagus. Makanan kesukaan saya itu nasi gandul ya. Ya, nasi itu gandul. enak banget loh. Nanti kapan-kapan aku bikin loh ya, aku nggak bikin bilang ngasih loh ya, aku nanti kapan-kapan aku bikin. Ibu masih punya utang saya loh. Apa ya? Waktu di beton tuh, yang jalan-jalan di beton, ayo Ibu mau ngirim apa gitu. Oh kan jalannya masih di beton, masih PKM. Nanti kalau udah PKM deh. Ya udah gitu. Jadi asli Pati ya? Ya, lahirnya. Lahir di Pati. Kalau lahir tuh bisa disebut dengan asli atau tidak Kurang sebenarnya? tahu ya, karena apa ya? Sebagian besar waktu saya saya habiskan di sini sih di Tegal. Di sana lahir lalu pindah ke Tegal. Waktu pindah ke Tegal umur berapa ya? TK lah. Saya Semarang dulu sih. Saya sempat di Semarang, kecil saya di Semarang. Terus TK pindah ke sini. Bapak saya ditugaskan ke sini, ke Tegal. Oke, asli Pati, Semarang, lalu pindah ke Tegal. Jadi sebenarnya mengikuti orang tua. Iya. Oh gitu. Bahasa Pati itu lebih ke Oh, Jawa. bahasa Pati itu kayak bahasanya Bu Titi itu Semarang. Oh, yang kemarin Semarang iya. ya. Leye-leye. Leye-leye. Oh gitu. Jadi tapi sudah terbiasa di Tegal. Oh, ya, Bu? sudah. Dan sangat populer loh Bu Maya ini. Apa ya? Iya. Sangat populer sekali Di mana? di di Tegal, di kota Tegal ini. Karena saya dulu pernah misalnya saya ke sini ke warung ini gitu ya, ke toko jajan ini. Lalu dia bilang, "Asli mana Mas? Ini kerja di mana?" Di sini Bu, kenal Bu Maya. Kenal Pak Beni. Selalu begitu. Apa hobi jajan Terkenal apa di gimana? warung-warung. Iya, memang. Jadi terkenal Kan di warung-warung. terlihat kan. jadi emang terkenal sekali. Bahkan pada saat saya pertama kali datang ke UPS, tahu lah ya Bu Maya gitu. Itu terkenal dengan si konsumsi ya. Iya. Si konsumsi. Itu memang sudah melekat.
Nggak tahu ya. Kalau ada panitia kebanyakan tuh sih saya jadi si konsumsi tuh, nggak tahu kenapa. Jadi karena sudah tahu ini makanan-makanan yang memang pas Iya. cocok untuk disajikan tuh Iya, lumayan nih. jadi intinya gimana ya, kalau jadi si konsumsi itu kita jangan menyediakan makanan yang orang lain nggak mau makan, gitu. Dan Bu Maya paham itu ya. Oh ya harus, harus dong. Jadi tahu ya, kayaknya saya ini kenapa Bu Maya tuh bisa paham warung ini. Oh, belinya di sini, belinya di sini. Dia survei bertahun-tahun Sudah tuh. tahu. Dilihat Ada, dari apanya Bu biasanya? Ya dari casting lah. Kalau dari Bapak Beni itu juga asli Bapak ini Brebes. adalah, mungkin ada yang belum tahu, Bapak Beni Iya. itu adalah salah satu dosen di UPS ya Bu Iya. ya, dan kebetulan jodoh dengan Bu Maya, dan itu asli Brebes. Brebes, Ah. Brebes Jatibarang ya kalau Ya, nggak salah ya. Jatibarang. Oke. Jatibarang. Oke. Sekretaris Prodi sejak kapan nih Bu? Sejak 2019. Sejak 2019. Iya. Oh, berarti belum lama ya. Belum. Apa belum. suka dukanya? Suka dukanya kalau bikin jadwal nih. Karena manajemennya banyak sekali ya. Ya, ada beberapa kelas per angkatan itu kan ada lebih dari 5 kelas ya, sekitar 6-7 kelas gitu. Dan itu kita harus susun jadwal ya. Jadwal itu tidak hanya nyaman untuk dosen pengajar, tapi juga tidak memberatkan mahasiswa. Jadi nggak sembarangan kita nemplokin nih, misalnya Mas Catur taruh di hari ini aja. Oh enggak, kita tetap Jadi harus ada hitungannya. Harus memperhatikan itu ya. Karena perlu diketahui juga bahwa prodi manajemen itu prodi yang sangat besar ya. Ya, sampai saat ini. Sampai saat ini besar Alhamdulillah. dan peminatnya sangat tinggi. Jadi memang butuh konsentrasi ketika membuat jadwal Iya, dan butuh betul. kehati-hatian ya Bu. Itu duka. Itu duka banget, duka banget karena apa sebenarnya membuat sesuatu itu jadi duka sekali? ya itu karena kita biasanya nyusun jadwal itu waktunya sudah dikejar dengan registrasi kuliah ya. Dan pada saat registrasi itu kan mahasiswa harus sudah tahu jadwal untuk ngisi KRS, sudah harus dalam jadwal itu. Jadi kalau misalnya mahasiswa itu mengisi akhir Agustus, awal Agustus harus sudah jadi jadwalnya. Oke, Itu itu seperti dukanya. itu. Ada duka secara batin atau mental? Iya, dukanya kayak kemarin nih 2 hari. Itu 2 hari anak saya makannya mie terus karena saya nggak masak. Saya nggak masak, nggak ngapa-ngapain, pokoknya Fokus ke ya situ ya. jadwal, kalian makan mie ya. Nah, moga-moga mereka perutnya kuat. Bukannya si Raffi ya, anaknya namanya Raffi dan satunya Bima Bima. ya, sukanya ayam ya. Iya, maksudnya Tinggal di makanya itu biasanya kan aku instan. masak. Mie instan, ayam. Enggak, biasanya mie instan jarang. Mie instan tuh dikeluarkan pada saat-saat keadaan darurat. Nah, darurat. Nah, kemarin termasuk keadaan darurat. Ayo dikasih itu. Jadi itu adalah dukanya. Ya, Tapi antara tetap lain. menyenangkan ya, ada sesuatu Ya, yang harus itu kewajiban. kewajiban. Kalau suka ya, Sukanya banyak ya, sukanya banyak. Kita jadi, saya sebelum di sini kan saya selalu di pusat. di universitas. Ya, di pusat sana. Waktu di pusat itu ya sudah ya kenal baik sih dengan teman-teman di sini juga. Cuma saya merasa interaksi dengan mahasiswa saya sendiri itu kurang banget. Kurang, ya. Kalau sekarang interaksinya cukup intensif dengan anak-anak, dengan mahasiswa ya, karena mereka banyak yang curhat juga, banyak yang ada keluhan ini, keluhan itu, ditanyakan ke saya gitu kan, walaupun saya kadang juga nggak bisa jawab gitu Tapi kan. setidaknya menjadi pendengar yang Iya, baik ya. gitu. Oke, sebagai sekretaris prodi tentunya kita ingin tahu, atau Fiber FEB Lover ini ingin tahu, grand design prodi manajemen itu apa sebenarnya? Grand design-nya itu menghasilkan lulusan manajemen itu yang punya wawasan luas, tidak sekedar tahu ilmu, tapi juga mereka punya karakter yang baik, itu sih. Karena apa Mas Catur? Begini, mungkin kita semua diterima di perusahaan itu karena kemampuan akademis kita. Ya, Anda diterima perusahaan karena IP-nya 3, atau 4,9. Enggak sih, enggak ada. Ada loh di Jogja tuh ada yang skalanya 5. Ada ya? Ada skalanya 5. Ya, IP-nya tinggi. Terus kemampuan bahasa Inggrisnya bagus dan sebagainya. Tapi kalau Anda punya bad attitude,
kamu bisa aja dikeluarkan dari perusahaan itu. Nah, makanya kita juga di manajemen itu bagaimana menciptakan atau menghasilkan lulusan yang tidak hanya good academic tapi juga good personality. Terus attitude personal Iya, ya. Jadi secara individu juga menjadi grand design dari prodi manajemen gitu. Itu cita-cita kita sih. Dari grand design itu merasa sudah terwujud atau bagian proses tentunya? Ya, bagian proses lah. Kan tidak mudah juga melakukan hal mudah, seperti itu. iya. Apalagi sekarang kan kita sedang krisis karakter ya. Kalau anak-anak yang sekarang itu ya kayak kerjaan mindahin bukit sih sebetulnya. Tapi ya nggak ada yang mustahil sih. Ada sebuah pertanyaan dari saya misalnya, sebenarnya mahasiswa itu Ibu dilihat sebagai apa dan bagaimana memperlakukan sebenarnya kalau Bu Ira secara personal? Kalau mahasiswa itu kalau buat saya anak didik tapi bisa kita jadikan juga teman karena mereka pendidikan untuk mereka kan sudah andragogik ya, bukan pedagogik, Betul. bukan pendidikan ke anak kecil yang kita harus Kita atur. teach everything kayak gitu. Kalau mereka kan kita bebaskan menyikapi seperti ini bagaimana, menyikapi seperti itu bagaimana. Jadi harusnya sih lebih banyak kita ajak ngomong sih mereka. Pendekatannya itu. tentunya Iya. berbeda. Tidak dengan secara keras mungkin ya, tapi bagaimana kita terbangun emosional seperti itu. Betul, iya betul. Lebih ke situ sih. Saya pernah melihat Ibu Ira itu atau Bu Maya ya. Itu sepertinya kedekatannya sangat baik sekali dengan mereka. Jadi Ya itu lumayan. Aku pernah dapat surat dari anak yang kemarin pendadaran. Sampai menangis-nangis gitu Apa kan. sih isinya, Bu? Boleh. Coba dibaca. Aduh, sebentar. Apa deh? Jadi biar kita tahu sebenarnya apa nih yang menjadi sebuah keistimewaan dari Bu Ira. Kalau saya sih sebenarnya nggak ada target ya, cuma ya kalau mereka mau curhat saya dengerin gitu Diterima. aja sih. Oke. Gitu aja. Bentar, ini agak yang kemarin sih soalnya agak jauh ya. Ya sambil ngomong apa lagi deh. Saya penasaran, saya sudah gak sabar deh pengen lihat coba isi suratnya. Ini dikirimkan pada saat dianya ini sering menerima istilahnya mungkin statement dari mahasiswanya seperti itu. Kalau statement itu tidak begitu. Tidak, tapi ada ya. Oke, ada? Ini Sudah. sih. Oke. Wow. Saya baca singkat ya. Oke. Dengan nada suara. Rasanya baru kemarin banget ya diajar Ibu waktu masih di kelas reguler. Bu Ira, yang Masya Allah, Ibu itu orangnya baik dan luar biasa humble. Ya dong. Saya nggak pernah melupakan kebaikan Ibu. Terutama waktu dulu KKL di semester 4, saya sakit dan Ibu Ibu kasih obat asam lambung. Maaf, saya belum bisa balas apa-apa. Sedih ya? Sedih. Saya ikut mau nangis nih. Padahal itu berarti banget untuk saya Ibu, dan saya masih sangat Habis itu aku masuk rumah sakit. sampai detik ini. Sampai masuk rumah sakit. Enggak, jadi habis itu terus aku sakit bareng sih sebetulnya sama si itu anak. Tapi habis itu kayaknya pulang-pulang terus ada akreditasi pajak. Terus yang gitu. Oh iya, ini saya baru nyampe ya. Iya. Baru nyemplung di sini. Ada akreditasi pajak terus mungkin Asam lambung ya kayak saya. Ya, kelelahan. Terus ya gitu deh. Tapi sudah sehat ya. Sudah, alhamdulillah. Itu sampai di rumah sakit berarti. Iya. Oke, saya coba baca sedikit nih. Terima kasih banyak atas apa yang Ibu kasih ke saya. Pribadi khususnya selama ini saya juga nggak tahu Ibu paham saya atau tidak. Ingat. Itunya doa saya yang terbaik untuk Ibu. Bentar, diminum loh. Diminum, Mas Didi. Oke, kita minum. Tidak ada lagi yang bisa dideskripsikan. Ibu orang baik dan selalu memudahkan mahasiswa. Wah, Alhamdulillah. Bismillah ya, semoga konsisten ya. Amin. Dan pelajaran buat saya. Mudah-mudahan Allah balas semua kebaikan Ibu ya, Bu. Amin. Mohon maaf juga kalau saya pernah ada salah ucapan, sikap sama Ibu. Dan semoga Ibu selalu diberikan keberkahan dan kebaikan. Amin. Wah, ini sebuah doa dari mahasiswa. Dan barang siapa memudahkan seseorang maka akan dimudahkan kembali. Amin. Oke, ini pelajaran buat kita semua, Iya buat saya dong. khususnya ini yang baru nyemplung jadi dosen. Jadi bagaimana pendekatan? Kita kembali ke tadi bahwa pendekatan ke mahasiswa itu tidak seperti ketika mungkin pada saat kita SMA ya, yang memang kita harus cetak dengan
kekerasan atau dengan Kok kerasa sih? Kayaknya nyiksa banget gitu ya. apa ya namanya? Sekolah. Mungkin kalau kamu apa itu? Instruksional. Instruksional Iya, dengan instruksional. dengan bahasa yang ini. Iya, itu karena kalau kalau menurut saya juga bukan ahli pendidikan sebetulnya. Mendidik tuh sesuai dengan usia sih, gitu. Iya, Kalau mendidik sesuai usia, karena kalau masih anak-anak kan nggak tahu, harus kita beritahu. Tapi kalau sudah besar itu kita persilahkan mereka untuk memilih, gitu. Seperti itu sih. Dan masih berjalan sih Mbak sampai hari ini. Masih. Oke. Gitu. Tapi kalau misalnya menemukan mahasiswa yang dia dengan pendekatan yang tadi ternyata masih tidak mempan ya, apa yang Ibu lakukan? Kalau pendekatan yang tidak mempan ya terus nanti biasanya saya deketin dari sisi spiritual sih. Ya, sisi spiritual. Misalnya ya ingetin kamu tuh sebenarnya sekolah buat siapa? Buat diri kamu sendiri, apa buat siapa? Kebanyakan sih ngomongnya karena ya ada yang bermasalah itu ya. Bermasalah itu karena biasanya mereka nggak sesuai dengan passionnya ya, mereka ingin ke sini ternyata orang tuanya menyuruh ke sini atau karena teman-temannya nyuruh ke sini dan sebagainya. Maka itu saya sangat appreciate sekali ya ke orang tua yang mempersilahkan misalnya anaknya itu misalnya memilih jurusan yang nggak umum, misalnya tahu kan jurusan yang nggak umum gitu kan, kayaknya yang karena gini loh Mas Catur, kebanyakan kita itu disuruh sekolah itu untuk dapat duit ya, untuk dapat kerjaan yang baik seperti itu. Padahal kan kadang-kadang ya kayak kemarin di TV dari gambar ini aja ya, gambar di skateboard itu aja bisa dapat cuan banyak loh. Kadang-kadang nggak kebayang sama kita. Itu yang tidak sampai ke situ ya. Oke. Tapi kalau misalnya ini ada lagi kasus misalnya ternyata bahasanya dia itu malah defense ya atau malah berbalik kepada Bu Maya. Terus bagaimana? Maksudnya bersikap tidak baik kepada Bu Maya karena mungkin Bu Maya dianggap terlalu soft memperlakukan mahasiswa itu. Oke, dari mahasiswanya. Misalnya Ibu tadi memperlakukan mahasiswa karena dianggap terlalu soft akhirnya dia ngelunjak mungkin bahasanya atau melawan, defense. Kalau yang melunjak-lunjak itu ya terus saya ingatkan kembali posisinya seperti itu. Bukan kemudian kita jaga jarak, bukan kemudian siapa lu siapa gue, tidak ya. Tapi kita harus mengingatkan bahwa di sini saya yang lebih tua dan kita harus menghormati orang yang lebih tua. Iya. Itu prinsipnya seperti itu aja sih. Seperti itu kadang-kadang begitu. Karena kemarin kita ngobrol dengan WD1 pun bahwa orang dosen di sini adalah orang tua mereka. Iya betul, betul. Gitu ya. Bahkan tidak usah saya sama Pak Gun misalnya, saya menganggap Pak Gun itu orang tua saya juga gitu loh. Berarti saya sebagai anaknya Ibu Ira. Ya bolehlah, aku tua banget gitu ya. Oke. Nah kalau tadi grand design ya, kita kembali ke grand design, lalu visinya, visi dari prodi manajemen. Ya, apa ya? Aku lupa. Maklum ya, udah usia. Belum, masih muda, masih fresh. Sudah usia. Oh ya, visi program studi manajemen bacain ya boleh ya. Boleh. Nah, menghasilkan lulusan yang mempunyai keunggulan ilmu manajemen dan berjiwa wirausaha, dilandasi nilai-nilai Pancasila pada tahun 2022 hampir tahun depan. Itu seperti itu. Tapi kan walaupun ini tahun 2022 ya batas waktu ini, tapi ya tidak seperti itulah. Artinya dari waktu ke waktu kita itu ingin menghasilkan lulusan yang ini tadi, yang mempunyai attitude bagus, mempunyai keunggulan ilmu manajemen dan juga berjiwa wirausaha, tapi mereka tetap menjunjung tinggi nilai-nilai yang ada dalam Pancasila. Soalnya Pancasila itu kan bagus banget sih isinya. Sebagai dasar negara ya. Falsafah hidup bangsa Indonesia. Betul. Itu dari visi. Nah, kalau dari visi lalu kita turunkan kan tadi ada namanya ilmu manajemen dan wirausaha. Profil lulusannya. Profil lulusannya banyak yang menjadi wirausahawan kayak yang kemarin kita syuting tuh. Oke, yang kita lihat Mas siapa? Faisal. Mas Faisal ya, yang saya langsung kaget itu. Keren ya butiknya. Itu langsung ketika aku ini ya share status itu, langsung banyak ya banget yang tanya, ini di mana? Ya? Ada yang bilang tuh, mamahnya teman anak saya langsung, "Mah, aku pengen borong dikira punya saya." Saya bilang, "Oh, bukan, itu punya mahasiswa saya." Adila.co ya. Adila.co. Iya, itu luar biasa. Bagus. Itu dari sisi wirausaha. Ada contoh yang lain misalnya dia bekerja? Kalau bekerja kebanyakan di bank ya kalau kita. Karena memang basically passion itu di perbankan di perbankan kebanyakan.
Jadi misalnya kita ambil contoh wirausaha muda, terus misalnya perbankan, ASN nanti arahnya ke? Kalau ASN itu biasanya si Asri itu di apa ya, Bakuda ya, Bakuda tuh kayak DPPKAD lah, kayak di Penda dulu ya, itu kayak gitu. Kalau di perusahaan mungkin bisa sebagai tadi, kalau perbankan mungkin marketing, manajer keuangan, HRD dan lain sebagainya. Iya. Kalau misalnya supervisor bisa disebut dengan program studi sejuta umat. Bisa masuk mana-mana. Bisa masuk. Iya, jadi fleksibel ya. Iya. Saya dulu manajemen. Iya. Jadi saya satunya dulu manajemen karena perbankan syariah konsentrasinya manajemen, ternyata bisa masuk. Iya. Kemana saja. Iya betul. Yang Fleksibel sih. Iya, yang fleksibel ya. Makanya banyak diminati. Iya. Oke. Nah kalau sekarang kita tadi ke profil mahasiswa atau alumni ya, alumninya. Lalu profil dosennya? Kalau profil dosennya kita sudah sebagian sudah menempuh doktoral ya, sudah menempuh doktoral, kemudian juga sudah semuanya S2 semua, jadi tidak ada lagi yang S1 ya. Kemudian masing-masing juga punya kompetensinya tersendiri ya, yang sangat atau terspesifikasi sehingga ya mereka udah ahlinya gitulah. Kalau di manajemen kan ada 3 konsentrasi ya? 4 bidang fungsional, 3 konsentrasi. 4 bidang fungsional operasional, pemasaran, keuangan, SDM, tapi konsentrasi kita hanya 3. Bedanya apa itu fungsional dan? Kalau bidang fungsional itu kan yang harus diajarkan ya, yang harus diajarkan di manajemen. Jadi intinya manajemen itu sebetulnya ada 5 sih sekarang, ada teknologi informasi, tapi kita masih mengadopsi 4. Jadi 4 itu yang diajarkan, tapi untuk konsentrasinya yang mereka memilih, itu ada 3. Iya, sebagian besar yang ditawarkan baru 3. Ada pemasaran, keuangan, SDM. Oke. Jadi yang paling banyak nih. Sampai berkelas-kelas. Tapi sebenarnya karena memang itu punya kesulitan atau challenge masing-masing sebenarnya. Iya. Baik pemasaran. Jadi sebenarnya tidak ada yang lebih unggul. Yang paling kece jurusan konsentrasi ini enggak ya. Enggak, masing-masing punya ini tergantung sendiri. Passion mereka mau pilih yang mana. Itu yang saya selalu tekankan kepada mahasiswa bahwa pilih sesuai passion. Jangan pilih sesuai karena pingin gengsi. Iya. Saya menemukan beberapa case, belum pernah cerita saya. Ini buat cerita nih biar. Jadi buat teman-teman yang nanti memilih bahwa pernah terjadi ditemukan mereka memilih karena prestis. Oh. Saya sampaikan bahwa prestis. Wah, iya karena saya konsentrasi ini. Gitu ya. Saya sampaikan bahwa pilihlah sesuai passion. Kemampuan kita. Betul. Jangan karena ikut-ikutan yang pertama, yang kedua jangan karena gengsi. Iya. Beda kalau gini ya, kan karena ini S1 ya. Beda kalau S2 itu. Kalau S2 biasanya kalau teman-teman saya dulu di S2 itu karena tuntutan kampus misalnya, atau S3 ya, S3. Oh, itu beda. Karena kan harus ini, dosen ini kurang, harus ngajar ini. Jadi harus ini. Kalau itu kebutuhan berarti. Iya, kalau itu sudah tugas ya. Iya, tugas. walaupun berat tapi memang itu tuntutan. Nah. Tapi kalau masih S1 sih saya rasa semua bidang tuh menarik ya. Saya aja sangat tertarik pada SDM sebetulnya, walaupun saya orang finance ya. Jadi tadi saya bilang bahwa semuanya itu ada hal yang menarik masing-masing. Ada yang kesulitannya masing-masing, kemudahannya masing-masing. Jadi sebenarnya tidak ada yang diunggulkan atau jadi prestis. Betul. Jadi apa Bu nasihatnya ketika nanti yang mau ambil jurusan berarti semester 5. Udah pada milih. Berarti besok 3 ya? Iya. 3 yang keempat apa nih? Coba trik ketika mereka harus memilih kos. Ya itu tadi seperti yang Mas Catur bilang, sesuai dengan passion, sesuai dengan minat. Do what you love gitu lah. Lakukan yang kamu sukai lah. Jangan kemudian kenapa sih kamu milih jurusan ini? Karena saya pulangnya bareng dia. Karena saya pacarnya masuk ke sini. Jadi saya ikut. Iya gitu. Karena circle kita gabungnya ke situ semua gitu ya. Itu. Tapi pada akhirnya semuanya sama kok. Semuanya punya handicap sendiri ya, punya kesulitan sendiri, punya kelebihan sendiri kayak gitu kan. Nanti juga di bidang pekerjaan juga tidak ini kok maksudnya bisa masukkan semua saya kira. Ada siswa ya dulu ambilnya konsentrasi yang SDM gitu misalnya. Nyatanya masuk ke bank, dia jadi bankir yang luar biasa juga. Bisa aja. Bisa saja sebenarnya. Yang
dari jurusan keuangan ketika jadi di marketing juga bagus juga. Jadi nggak masalah. Sebenarnya tidak ada masalah. Tinggal kita mau yang mana. Gitu ya. Ada yang pernah curhat mungkin? Sharing tentang konsentrasi tadi. Bu, saya sebenarnya suka ini tapi Kemarin nih yang terakhir nih ada anak yang sampai pindah dari konsentrasi A ke B. terus ke B. Setelah di B dia bilang, Bu saya kok nggak nyaman loh. Belum dilakoni nggak nyaman. Justru itu Bu saya nggak mau pindah ke C. Alasannya tidak nyamannya misalnya? Nggak tahu. Saya kenapa nggak nyaman? Bu saya nggak nyaman aja. Oke, pindah kemana? Pindah ke A lagi? Enggak Bu, ke C. Mumpung belum ini ya, mumpung belum di-set kan saya oke lah masih. C, setelah di C, Bu kayaknya saya balik ke awal deh. Kamu tuh kayaknya labil ya, saya bilang gitu. Ya, Tapi jadi, tidak digali terlebih dahulu. Jadi dia itu dari bapaknya nyuruh ini, tapi dia pengennya sini. Ibunya pengen yang ini saja. Jadi lebih ke perdebatan keluarga sebetulnya sih, kasihan juga. Bingung. Padahal itu hanya bukan hanya ya, tapi itu adalah bukan jurusan tapi konsentrasi mereka sudah bingung ya. Bingung, udah galau duluan. Malah ketika saya, ayo segera dikumpulkan nih konsentrasinya. Nanti Bu, kita harus merenung dulu, bertapa dulu. Sampai segitu ya. Jadi nggak bisa dipaksakan sebenarnya ya. Ketika memang mereka sudah, oh iya inginnya misalnya di A atau B konsentrasinya yang C ya, itu gitu. Saya masih agak sempat kecewa beberapa waktu yang lalu menemukan itu. Ya tidak secara langsung ya, tapi ada sebuah cerita bahwa gengsinya ini, prestis gitu. Kalau saya nggak gengsi amat sih, iya. nggak merasa gengsi. Tapi semoga tidak, pada faktanya tidak terjadi. Oke. Itu dari tadi profil dosennya sudah ya tadi yang memang dia konsentrasinya keuangan yang sudah basicnya di situ atau SDM atau di pemasaran. Oke, kita ada satu lagi. Saya juga bertanya-tanya nih, ada tidak ciri khas yang membedakan lulusan kita atau prodi kita lah ya, manajemen dengan kampus lain misalnya? Kalau secara keilmuan karena kita tidak begitu spesifik ya, tidak ada kampus kan yang misalnya manajemen UMKM gitu, itu kan ada yang khusus manajemen UMKM. Kayak kita secara spesifik ya, secara umum sih nggak ada sih, sama aja. Cuma ya saya selalu tekankan ke anak-anak, kalian jangan patah semangat. Kalau misalnya lagi ini, biasanya mereka curhatnya kalau pas ini nih Mas Catur, Mas wawancara kerja. Bu, saya mau wawancara kerja nih, saingannya dari PTN A, B, C gitu. Saya bilang yang membuat mereka sukses bukan PTN-nya, tapi diri kamu sendiri. Yakin nggak kamu sama diri kamu sendiri? Iya, gitu. Itu emang banyak saya temukan begitu. Jadi mereka sudah pasrah ketika memang saya dari kampus ini, persaingan saya dari kampus Depok, kampus Bogor, begitu ya. Padahal ternyata tidak menjamin kampus Bogor. Kita kampus pantai loh. Kampus Bogor, kampus Sumedang, itu kunaon ya. Sumedang. Oh iya. Kita nggak perlu sebut. Aku langsung ingat tahu. Kan jiwa konsumsiku kan keluar. Aduh gimana sih? Kalau Bandung, ayo apa Bandung? Peyem puan. Peyem. Bukan itu ya, Cireng. Cireng ya, Cireng. Cireng itu Bandung. Ya pokoknya Cireng, Cilor, Maklor gitu-gitu ya. Daerah situlah. Kalau dia maksudnya dari lapar nih ya. Masih lapar enggak? Misalnya dari kampus Bandung. Di kampus Bandung Bu, dari kampus Bogor, Sumedang gitu. Atau Depok. Mereka langsung pesimis. Boleh. Iya makanya memang suka kadang jadi mereka sudah merasa inferior dulu, merasa kalah bersaing gitu. Padahal sebenarnya bukan ya kampusnya yang mendasari kesuksesan sih, cuma individunya aja. Karena faktanya pun alumni manajemen banyak yang sukses, bahkan bisa menggeser mungkin bahasanya mungkin menggeser kampus-kampus yang tadi Bogor, Depok, Bandung. Dan ini yang magang-magang ini juga mulai banyak yang ini loh Mas Catur, mulai ke BUMN kita sudah masuk ke situ. Padahal anaknya nih ada si ini nih yang sekarang di BNI ya, BNI Cirebon. Dia bilang, kok bisa ya lu masuk situ kayak gitu, guyon-guyonnya kayak gitu. Anaknya biasa-biasa aja sih, cuma secara akademik sebetulnya biasa aja. Cuma dia good attitude, terus kemudian juga kalau tekun ya, saya lihat tekun anaknya. Berarti sebenarnya attitude itu sangat bagus sekali. Iya, karena kan sebenarnya penting. Karakter pendidikan itu atau karakter individu itu attitude yang pertama ya. Iya. Yang kedua itu knowledge, baru yang ketiga skill. Mau sepinter apapun kalau attitude-nya jelek ya jadi nol besar.
Itu yang jadi poin penting ketika Ibu menilai. Iya, harus. Iya. Seperti itu. Iya. Berarti kan tidak menjamin dari kampus Bogor, Depok atau Malang misalnya Lebih sukses lebih gitu. sukses. Ya. Karena saya menemukan dari kampus dari kota Y misalnya ternyata dia menganggur dari berapa. Berarti kan sebenarnya tidak menjamin Iya, individunya aja. bahwa manajemen UPS Tegal tidak kalah ya. Iya, Gitu nggak? harus. Iya dong. Kita punya apa ya, yang juga dipunyai oleh kampus lain kok. Iya. Malah Sudah beberapa banyak. dapat hibah yang kemarin dibahas Iya, kan. ya makanya udahlah hilangkan mindset dan harus confidence ya. Harus. Oh, saya manajemen UPS Tegal. Jangan terus Karena kalau diri kita sendiri nggak percaya diri, ya siapa yang mau percaya sama kita? Gitu. gitu. Tapi buktinya sama sekarang manajemen Ya, it's the best lah. is the best. Is the best, is good. Minum dulu ya. Dihabiskan. Tapi dia dihabiskan dulu. Jangan sampai kelaparan. Iya, memang Bu Maya ini jangan sampai. Penjamin logistik. Iya, makanya saya suka sekali bekerja sama dengan Bu Maya. Oke, tapi ada tidak Bu? Menemukan yang mahasiswa manajemen misalnya yang tidak pede dengan dia tidak pede dengan dirinya dengan saya manajemen, dia tidak pede gitu. Banyak ya? Banyak sih, ada juga. Itu ya sebetulnya sebelum mereka masuk ke sini sudah nggak pede. Apa yang membuat gitu. mereka tidak pede sebenarnya? Macam-macam. Biasanya kalau usia itu tuh nggak pede karena keluarga. Biasanya keluarga, misalnya dari yang maaf nih yang kurang mampu itu, mereka pasti pedenya beda lah dengan yang high class seperti itu. Padahal kan UPS Tegal itu kampus besar ya. Saya pertama kali datang ke sini aja ke Tegal misalnya. Berapa tahun yang lalu ternyata UPS Tegal itu kampus yang sangat besar, terbesar di dan tertua. Kepresidenan. Iya, presiden. Tapi masih tidak pede gitu. Masih ada ya. Kalau tidak pede biasanya lebih ke dirinya Mas Catur, bukan ke lembaganya sih enggak. Maksudnya aku kuliah di sini enggak kayak gitu, lebih ke dirinya sendiri sih. Ke dia. Enggak, kalau ke lembaganya udah enggak. Kalau ini saya lihat sih udah mulai kepedeannya udah mulai meningkat lah. Kepedean bahwa mereka kuliah di UPS. Iya, gitu. Udah mulai oke gitu. Oke. Ibu, kita ada tanya jawab cepat. Oke. Nah, ini selama ini tanya jawabnya mikirnya lama ya, masih berpikirnya mungkin mikir. ini jangan sampai berpikir. Jangan sampai berpikir lah. Jawab cepat. Oke. Cepatnya berapa menit nih? 5 second, jawab cepat. Khusus untuk sekretaris prodi. Pertanyaan pertama, jika pekerjaan kantor belum selesai pada saat jam kantor tuh selesai tuh, misalnya kita office hour ya jam 4 itu, atau diselesaikan di kantor esok hari lagi, atau dibawa pulang? Kecuali jadwal saya bawa pulang, karena kalau nggak aku dimarahin Bu Titi. Bu Titi itu merung-merung nanti. Kalau yang lainnya saya tinggalin gitu. Karena emang itu concern sekali jadwal itu ya. Iya, kalau jadwal saya bawa pulang, karena itu menyangkut hajat hidup orang banyak. Menyangkut jadwal hidup orang banyak gitu, jadi saya harus bawa pulang. Ya seperti itu. Tapi kalau yang lain, sebisa mungkin saya selesaikan di kantor. Kalau nggak selesai udah besok lagi. Karena ketika saya di rumah, saya berusaha menjadi full time mother. Gitu. Berarti kalau di rumah ya. Iya, kecuali saya boleh bawa pekerjaan rumah ke kantor. Nyetrika di kantor gitu misalnya. Saya tadi maksudnya maksudnya itu adalah yang nyuci di kantor. Iya, itu saya akan bawa pekerjaan di kantor ke rumah. Karena tapi selama ini kan belum boleh bawa pekerjaan rumah ke kantor. Jadi kalau jadwal misalnya jam 3 pulang atau jam 4 pulang, pulang dong. Pekerjaan tinggal. Iya, pekerjaan besok lagi. Kecuali jadwal tadi. Kecuali jadwal. Oke. Aku tidak mau dimarahin Bu Titi. Saya sering dimarahin Bu Titi. Jangan marah-marah, Bu. Dan kedua, mahasiswa kritis etika kurang atau mahasiswa biasa saja tapi good attitude? Good attitude kalau saya. Kritis itu penting. Kritis gini, jadi kadang-kadang ada salah kaprah ya kita itu. Kritis itu yang suka kritik, suka gini bukan sih sebetulnya. Aslinya kritik itu memberi masukan sih pada kita, cuma kadang menyampaikannya itu tidak dengan baik. Akhirnya kitanya juga a priori kan ke dia, bocah kok protesan kayak gitu, anak kok sebenarnya protes. Mungkin mereka tidak bisa menyampaikan dengan cara yang lebih baik sehingga kemasannya seperti itu. Jadi mengemas. Saya selalu bilang bahwa coba ketika memberikan masukan atau ini kemaslah dengan bahasa yang baik. Ketika WA mungkin dosen tidak membaca karena ada kemasan bahasa yang
membuat dosen tersinggung. Betul. Iya. Gitu ya. Makanya itu. Sebenarnya perlu kritis ya. Perlu juga kritis ya. Cuma itu tadi, mereka mengemasnya kurang baik. Kemudian yang namanya mereka misalnya minta sesuatu. Sesuatu kan harus di-effortkan kan, harus diusahakan dulu supaya bisa. Tapi kan mereka inginnya ayo cepet gitu. Jadi ya kita perlu waktu kan untuk mewujudkan itu, dan mereka nggak mau tahu, maunya ini segera. Akhirnya padahal sudah sebisa mungkin dia buat timeline. Nah ini harus bagaimana agar tidak begitu. Gitu. Padahal kenapa kerjaan dosen itu sangat banyak sekali ya. Iya, apalagi sekarang. Gitu. Oke, kita lanjut mahasiswa good attitude. Iya, good attitude. Saya selalu bilang attitude is everything. Iya, betul. Gitu. Penilaian saya pun sama, kita cocok Bu. Cocok. Suatu ketika jam kantor selesai, waktu pulang nih, tiba-tiba ada mahasiswa yang mau bimbingan, misalnya jam 4, aduh sudah kemas-kemas, barangnya sudah masuk ke tas nih. Tiba-tiba mau berdiri, Ibu, gitu, saya mau bimbingan. Diterima? Jawaban jujur apa jawaban ideal? Diterima atau schedule besok ya, gitu. Atau ya senyamannya Ibu jawabannya mau apa? Kalau jawaban jujur saya marahin dulu. Iya. Kamu dari tadi dan sebagainya dan seterusnya ya. Habis itu terus, dah mau ngapain? Gitu. Ini Bu, terus oke, 5 menit ya, atau 10 menit ya, atau seperlunya ya. Kalau enggak ya udah besok lagi. Kayak tadi saya hari ini kan jadwalnya penuh banget. Tadi kan Mas Jatuh sampai nungguin aku kan. Sampai bawa nyokoknya pakai kayak gini nih. Ya. Hari Senin itu Mas udah WA saya, Bu, saya mau bimbingan. Oh iya Mbak, nanti hari Kamis. Tiba-tiba hari Kamis kan padat banget nih, hari Kamis padat banget kan. Terus saya tadi pagi itu bangun-bangun langsung WA dia. Mbak, saya hari ini kayaknya nggak bisa deh. Kamu mendingan daripada kamu ke kampus sia-sia nggak ketemu saya, lebih baik jadwalkan hari lain. Oh berarti Ibu yang menghubungi? Iya dong. Kenapa kita Ibu jangan merasa gengsi menghubungi mahasiswa. Karena ya itu tadi prinsip saya sih seminimal mungkin mengecewakan orang ya. Kalau kita nggak bisa seneng, nggak bisa bikin mereka seneng, kita ya seminimal mungkin lah mengecewakan orang. Setidaknya membahagiakan mereka sedikit. Iya, jadi saya nggak mau dia datang ke sini jauh-jauh. Coba bayangkan mahasiswa UPS itu kan tersebar seantero Pantura. Dosennya aja dari Lampung ya Bu ya. Diimpor. Makanya lulusan sekolah gajah bukan ya? Oh, bukan. Gedung. Nah, makanya Gedung itu. Manten. Nah, itu kan ada yang dari Bumi Jawa sana, ada yang dari Batang, ya hampir sampai Semarang loh itu Batang itu ya, melewati Alas Roban kan, kesini nggak ketemu saya. Coba bayangkan berapa. Coba kita dalam posisi itu. Iya betul. Makanya saya suka, Mbak, daripada kamu kesini nggak ketemu saya, mendingan besok aja deh yang jelas-jelas ketemu saya, seperti itu. Nggak ingin ngepongin lah istilahnya. Jadi Ibu ya oke lah tetap menghubungi mereka. Jadi memberikan setidaknya support ya. Jangan ke kampus dulu, itu mungkin mereka sudah senang. Iya. Daripada sudah nunggu lama. Iya, udah bedakan gitu kan, bedakannya mahal, scan-cardnya mahal. Ternyata di sini nggak jadi ketemu. Jadi tetap diterima, terus ya marahin dulu lah, marahin dulu, harus itu. Gue jadi marah-marah, nggak boleh. Bu Ira tuh marahnya ya, tahu Beda sendiri ya, kan beda. Oke, diterima dulu, terus tanya keperluannya apa. Iya, gitu. kalau urgent ya apa boleh buat gitu kan. Oke, kita ke Q&A ini pertanyaan dari Fiber, FEB Lover, warganet. Ini banyak sekali yang bertanya, Bu. Ini Q&A jadi berdebar-debar. Jadi berdebar-debar. Ada berapa? 5.400? Dari warganet yang ini. Pertanyaannya, jenjang karirnya gimana sih? Tadi sudah dijelaskan, coba di make sure sedikit. Untuk manajemen itu jenjang karirnya saya rasa seperti tadi yang dibilang Mas Catur adalah 1 juta imat ya. Artinya kita itu bisa masuk ke semua lini. Di kantor juga oke, administrasi oke, jadi keuangan oke, bagian HRD apalagi kan seperti itu. Kemudian untuk berwirausaha juga bagus. Jadi ketika kan sudah banyak yang jadi pengusaha besar. Ya. Jadi tidak sekedar dagang gitu, tapi kita juga punya ilmunya. Apa-apa kalau kita punya ilmunya itu kita akan bisa melakukannya dengan lebih baik gitu kan. Terus kemudian bahkan saya ini loh ada anak yang ikut kampus mengajar, anak manajemen, dan she's good di sekolah tuh bagus, di sekolah yang tempat dia mengajar tuh bagus kok ya. Artinya tidak sekedar kemampuan manajerial ya, tapi mereka juga punya
punya apa sih ini kemampuan edukasi yang baik seperti itu. Soft skill komunikasinya bagus. Oke. Ya, program studi atau jurusan sejuta ungu tadi, jenjang karirnya Iya. tidak terbatas lah. Iya. Sampai kapanpun Iya. ya, karena memang tetap dibutuhkan. Selanjutnya, apa saja sih Bu yang harus dipelajari tentang prodi manajemen? Yang dipelajari apa saja? Yang dipelajari itu seperti tadi bidang fungsional, itu ada manajerial, SDM, pemasaran, keuangan, operasional. Selain itu juga ada kemampuan dasar ya, seperti bahasa Inggris dan sebagainya. Terus apalagi ya, operation riset kayak gitu. Kemampuan manajerial lah. Kita lebih mengasah pada kemampuan manajerial. Selanjutnya, mata kuliahnya apa saja, Bu? Banyak Apa banget. saja tadi MSDM 1, Iya, ada pengantar mikro, makro, iya. Pengantar akuntansi. Kita juga dapat pengantar akuntansi. Pajak juga ada ya? Ada perpajakan semester 4. Pokoknya banyak lah ya. Banyak. Nggak bisa disebutin. Iya. Ada 144 SKS. Tapi kalau ingin tahu lebih jelas di website sudah ada ya. Ya, Di website sudah ada di website di feb.upstegal.ac.id. Itu bisa dicek seluruh mata kuliah yang kaitannya dengan manajemen. Selanjutnya, di prodi manajemen mempelajari tentang manajemen apa aja tadi udah ya? Tadi ada. Oke. Untuk SKS-nya bayar lagi apa udah masuk ke uang semester? Berasa ini ya. Bagian keuangan. Iya, kalau mungkin nanti bisa tanyakan ya. Cuma untuk SKS kalau di PTS ya kemana-mana bayar. Ya, jadi SKS itu per semester. Iya. Dan itu tergantung dari SKS yang diambil. Iya, ya, Bu, betul. ya. Kalau jadi tidak sama per semester. Oke, selanjutnya. Kalau di prodi manajemen ada berapa SKS? 144. 144. Nah, hitung sendiri ya. 144 itu. Tapi kan itu kan dalam 8 semester. Iya. Dalam 5 semester. Tapi rata-rata per semester itu ada berapa SKS? 20. Kalau semester 1 19, terus ada 20, 22. Nanti kita Cek di website juga ya. cek. Selanjutnya, prodi manajemen tidak kerjasama dengan perusahaan ya agar mudah untuk penyaluran lulusan. Nah, seperti itu. Jadi mungkin karena dia nganggur mungkin atau seperti apa. Lulusan manajemen nggak? Lulusan manajemen. Jadi mudah menyalurkan. Oh gini, jadi kita kerjasamanya itu dari saat magang Mas Catur. Dari saat magang tuh mereka semester 5 ya. Semester 5 itu kita kerjasama nih baik ke SKPD, OPD ataupun ke perusahaan-perusahaan. Nah, ketika magang itulah, kadang-kadang nih anak-anak itu suka melihat magang itu hanya sebagai tugas kuliah. Menunaikan kewajiban saja. Iya, jadi ya gitu-gitu aja. Padahal pada saat magang itu kan kayak semacam etalase diri ya. Etalase ini loh, saya ini bisa ini loh, saya bisa itu loh. Nyatanya banyak juga kok dari hasil magang itu yang kemudian direkrut oleh perusahaan-perusahaan yang tempat mereka magang. Iya, seharusnya mereka bisa show up di situ. Iya, pamer kinerja kan. Sesuatu pamer yang positif. Iya, gitu ya. pamer kinerja itu banyak loh yang kemudian misalnya, Bu, saya ini diteruskan magang. Oh ya nggak apa-apa, silahkan. Ditunggu sampai lulus, coba ada yang ditunggu sampai nanti kamu kalau lulus kesini ya dan sebagainya. Banyak itu yang. Atau mereka berpikirnya bahwa masa bermain yang mereka ingin bebas gitu ya. Jadi bekerja itu masih sesuatu yang belum diperlukan gitu. Karena semester 5. Iya, mungkin juga. Tapi ya itu persiapan sih sebetulnya. Sebenarnya itu kan kesempatan ya. Kesempatan kita untuk jaringan, kenalan di situ. Betul. Gitu, untuk menampilkan diri. Iya, relasi dan jaringan. Oke, sebenarnya sudah banyak kerjasama. Banyak kerjasama. Cuma kalau memang MOU untuk penyaluran tenaga kerja memang ya sekarang apalagi musim pandemi ya agak kesulitan juga kita untuk merealisasikannya. Cuma ya kalau kita MOU-nya di magang itu biasanya nyangkut banyaknya di magang. Di magang. Tapi kalau untuk MOU masih. Untuk MOU penyaluran ini ya lulusan ya belum. Sekarang yang sekolah-sekolah ikatan dinas saja sekarang sudah enggak ikatan dinas. Iya, kan? Banyak yang ini ya. Selanjutnya. Kelas karyawan kedepannya full online ya Kak, soalnya mau daftar tapi masih kerja di perantauan. Aduh. Ya sementara ini masih online. Untuk kelas karyawan. Ya. Masih online. Tapi itu nanti dilihat kondisi situasi. Iya. Kondisinya. Tapi kalau coba dicek dulu gitu ya. Nanti apakah siapa tahu nanti ternyata semoga ya pandeminya hilang gitu. Betul. Ini juga ada yang baru mutasi kemarin, bingung juga Bu.
saya sekarang mutasi ke Purwokerto gitu kan. Terus gimana ya Bu kuliah saya bilang lanjutin, saya bilang gitu, lanjutin jangan putus. Tapi gimana Bu nanti kalau udah nggak online, lah kok mikirnya udah nggak online, saya kayak gitu. Nanti pasti ada jalan, saya bilang gitu. Terus oke, masih malah sekarang sedang KKN anaknya. Sudah kan berarti semester 7. 7. Punya baby lagi. Nggak terasa ya. Oke. Selanjutnya. Tadi ini ya, oke Bu Ira mau tanya tahun ini ada pelepasan wisuda nggak? Pelepasan fakultas nggak? Pelepasan ada. Ditunggu saja infonya. Iya, pelepasan ada, pasti ada. Oke. Tapi entah online apa. Nanti ditunggu ya, saja. nanti ditunggu saja. Tapi ada, wisuda juga ada kok saya ketuanya. Oke. Wah, ingat nih. Tuh, sudah dibaca, diminta semoga dibaca jawabannya ya, Min. Sudah Ya, dijawab oke. sama Bu Ira langsung. Oke, itu adalah Q&A atau dari warganet yang sudah kita jawab ya Bu Ira. Sebelum kita closing, ada pesan yang ingin disampaikan untuk mahasiswa manajemen? Untuk mahasiswa manajemen pesannya ya itu tadi ya, sepintar apapun kamu, setinggi apapun ilmu kamu, tapi kalau you have a bad attitude, it's nothing gitu kan. Jadi yang pertama itu good attitude, ya good attitude. Tempatkan adab itu lebih tinggi daripada ilmu. Karena itu kunci kita, saya nggak ngomong saya sudah berhasil ya di hidup saya ya, cuma ya kunci kita bisa berinteraksi di tengah masyarakat dengan baik ya, dengan good attitude itu sih kalau saya kira. Kita nggak, kalau di tempat saya tuh nggak di RT saya ya, di RT saya nggak peduli kamu mau sekolahnya S2, S3, S4, S22 gitu kan, kayak itu ya merek HP ya, S22 ya, S22 gitu kan. Tapi kalau kamu nggak bermasyarakat, nggak bergaul baik dengan tetanggamu, ya jadi bahan gibah ibu-ibu gitu kan. Karena memang ketika kita sudah lepas seragam kita di masyarakat, maka kita sebagai masyarakat biasa. Iya, betul. Apapun profesinya ya. Iya, itu mahasiswa juga seperti itu. Tingkatkan kemampuan, selalu asah kemampuan. Dan sekarang ini kita harus punya kompetensi loh. Harus punya kompetensi ya, maka di kami juga ada beberapa SKPI ya, surat keterangan pendamping ijazah, supaya Anda nggak lulus hanya sebagai sarjana manajemen. Sekarang kan sarjana manajemen ini itu bukan sarjana ekonomi ya, sarjana manajemen saja, tapi ya juga harus punya kompetensi pendamping. Nah itu yang membedakan Anda dengan yang lain. Apapun lah, misalnya nggak kompetensinya bukan di bidang keilmuan, ya yang lain nih, kayak anaknya Bu Titi kan bisa main piano nih, nah itu kompetensi. Jadi apa yang sebenarnya dia kuasai, itu yang concern iya, ya, difokuskan, ditingkatkan. Iya, Mas Catur kompetensinya apa coba? Saya bingung kan? Masak bisa, makan bisa, itu deh kayaknya. Mas Widi kompetensinya apa coba? Makan kayak saya berarti kan. Sekarang tuh harusnya banyak makan. Betul. Biar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Oke, terima kasih Bu Ira Maya Hapsari. Ya, sebagai sekretaris Prodi, bincang-bincang asyik pada hari ini. Semoga Ibu Maya sehat selalu. Amin, keluarga amin ya juga Rabbal sehat. Alamin, ya. Kita semua sehat. Amin. Terima kasih atas waktunya. Ya. Sukses selalu. Kita say hi dulu kepada FEB Lovers. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Widi.